Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh menenangkan diri kita, bersaat teduh di hadapan Tuhan, memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Ucapkan syukurmu, terima kasih Tuhan untuk satu hari baru lagi yang Tuhan kasih untuk kami. Kami siap mencari wajah-Mu, Yesus. Kami ingin menemukan kasih-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita naikkan pujiannya dari awal. Katakan, ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, Yesus. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama. Katakan sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang katakan sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mau bersyukur kepadamu Yesus buat kasih-Mu di dalam hidupku Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami mau bersyukur kepadamu Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan ku bersyukur kepadamu Yesus. Ku bersyukur Bapa, Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. bersyukur Terima kasih untuk kasih
bagimu Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada hari ini, kami sehat, kami kuat, itu semua karena anugerah-Mu. Betapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bahagia menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan, kami mau muji menyembah-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Ampuni segala dosa salah pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu setiap pujian, penyembahan, bahkan pelayanan kami Tuhan boleh berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Engkau siap menjamah dan melawat setiap umat-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, ibadah kami bukan yang biasa-biasa, tetapi luar biasa. Karena Engkau hadir, Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, persiapkan kami semua Tuhan, baik pelayan-Mu, baik jemaat-Mu Tuhan. Terlebih kami juga akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, PD Suliani, Tuh Ibu Suliani. Bahkan berkati urapan yang daripada-Mu turun atasnya Bapa. Biar setiap firman yang disampaikannya Tuhan boleh mendatangkan kekuatan bagi kami. Oh, membangunkan iman kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kasih pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh kasih salam kanan kiri. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Biarlah kita mau naikkan pujian kita hanya bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Katakan, Kau yang terbesar Yesus. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan, segenap hati kami memuji-Mu Yesus. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia,
raja keagungan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan Raja segala raja. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini suara saya lagi agak-agak hilang, tapi tidak mematahkan semangat saya untuk memuji Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kita naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Setelah dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan, tiba saatnya kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita tenangkan diri kita sejenak, kita buka hati kita, supaya firman yang masuk ke dalam hati kita tidak berlalu dengan sia-sia. Terkadang kita nggak bisa tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Bahkan 1 menit setelah ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi masihkah kita percaya bahwa semua rencana Tuhan itu yang terbaik buat kita? Biarlah kita tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencana-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita mau naikkan pujian ini dari awal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencana-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
Ibu Saudara untuk berdiri menyambut firman Tuhan. Katakan, Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. namun hatiku tetap padamu Yesus. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk selama-lamanya Engkau ada untuk kami. Dan kami bersyukur Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Itulah janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur punya Allah yang baik, sangat baik, teramat baik. Dan janji-janji-Mu tidak pernah terlambat. Janji-janji-Mu selalu menjadi bagian kami. Asalkan kami tinggal di dalam firman-Mu dan melakukannya dengan setia. Kami percaya apa yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kami pasti menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan ada buat kami. Sehingga hari ini kami mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kami beribadah dengan Engkau. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Beribadah dengan takut dan gentar. Menghormati kehadiran-Mu. Menghormati hadirat-Mu di tempat ini. Kami mau dengar firman-Mu Bapa. Buka setiap hati kami. Lembutkan hati kami untuk menerima semua kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu menuntun setiap langkah kami. Firman-Mu menguatkan kami. Dan firman-Mu yang akan memulihkan setiap kami. Berbicara Roh Kudus, sebab kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengurapi kami semua, yang memberikan kami sukacita, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang kembali mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Dan puji Tuhan kita bisa menikmati hari yang baru. Karena setiap hari adalah hari yang baik untuk kita. Amin. Dan firman Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna di dalam Kristus, sebab aku sempurna. Ini yang menjadi tema saya untuk Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu berkata, mana mungkin kita mencapai kesempurnaan Bu Pendeta gitu ya. Tapi Alkitab bilang, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakku yang adalah sempurna. Jadi kalau Alkitab katakan kita harus sempurna, gak ada bantahan. Sebab Roh Kudus yang akan memampukan kita. Mungkin pengertian kita tentang sempurna itu sesuatu yang tidak ada cacat celanya. Sesuatu yang tidak ada dosanya. Sesuatu yang benar-benar tidak ada kesalahan sedikit pun. Tetapi kita mau belajar hari ini kesempurnaan yang Yesus mau kita lakukan dan mau kita capai itu seperti apa sih? Ya, mari kita buka Alkitab kita. Dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-28. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama ya. Satu ayat saja. 1, 2, 3. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus. Amin. Di sini Rasul Paulus mau bilang kepada jemaat di Kolose dan kepada kita semua pagi hari ini bahwa
apa yang Rasul Paulus lakukan, apa yang dia beritakan, apa yang dia buat kepada semua orang yang dijumpai, hanya satu yang diberitakan, yaitu nama Yesus. Sehingga Paulus berusaha dan berupaya agar hidupnya selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Hidupnya sepadan dengan Allah. Hidupnya mencapai keserupaan dengan Kristus. Dan dikatakan inilah yang namanya sempurna di dalam Kristus. Apakah Paulus gak pernah melakukan kesalahan? Pernah. Sebab dia berkata ketika dia ingin melakukan yang baik katanya. Tapi justru yang dilakukannya yang jahat. Sangat bertolak belakang keinginan roh kita dengan keinginan daging kita. Itulah sesuatu yang alami, yang memang dialami oleh semua orang. Jadi Bapak Ibu gak perlu kecil hati dan berkata, aduh saya ini orang berdosa, saya ini banyak kesalahan, saya ini udah gak terhitung lagi kesalahan-kesalahan dan pelanggaran saya. Tapi hari ini dengar kabar baik bahwa kita hari ini diberikan kesempatan untuk sama seperti Kristus, serupa dengan Kristus untuk menjadi sempurna. Rasul Paulus mengajak kita, ayo hidup dengan sempurna. Kita mungkin berpikir, keluarga saya bukan keluarga yang sempurna. Saya juga bukan pribadi yang sempurna. Usaha saya gak sempurna, gak sehebat orang lain. Tetapi sempurna di dalam Kristus ini kita mau belajar sama-sama. Dari latar belakang yang Rasul Paulus tulis ini, kenapa sih? Dia bilang begini, bahwa dialah yang kami beritakan. Dialah satu-satunya Allah, nama yang setiap dia nasihati orang, setiap dia jumpai orang, hanya nama Yesus. Karena Paulus sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh benar, bukan dongeng. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Paulus mengalami pembaharuan dirinya. Paulus mengalami satu kelepasan kemerdekaan dari dosa, dari perbuatan, dari perkataan yang jahat. Semua itu dibebaskan. Dan itulah yang dialami oleh Paulus ketika dikatakan, kalau ada Yesus dalam hidupku, sempurnalah semuanya. Ini yang artinya bahwa sempurna itu ketika Kristus bertahta dalam hidup kita. Ketika Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain yang kita percaya hari ini sampai selama-lamanya. Dan Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, karena waktu itu di Kolose itu menghadapi ancaman pengajaran palsu, pengajaran yang berkata bahwa kamu bisa sempurna ditambah ada plus-plusnya. Kamu akan hidup sempurna kalau kamu juga hidup dengan tata cara dunia, dengan adat istiadat, dengan budaya. Jadi dicampur adukan pengajaran Kristus dengan pengajaran budaya adat istiadat. Jadi di sini Rasul Paulus mau bilang begini, tidak ada kesempurnaan, hanya ada di dalam Kristus. Gak ada pengajaran hukum Taurat dicampur dengan ritual, dicampur dengan pengajaran Kristus, gak ada. Tetapi saat itu masuk pengajaran yang palsu, yang mengajarkan kesempurnaan yang semu. Hari-hari ini kita jangan sampai terjebak ketika kita percaya Yesus, tapi kita juga percaya kepada ritual-ritual. Jangan sampai kita percaya Kristus, kita masih percaya bahwa kita doa atau sembahyang di kuburan minta berkat. Jangan sampai kita percaya kepada Yesus, tapi kita juga percaya apa yang diajarkan dunia ini. Mencari keuntungan, bisnis, menghalalkan segala cara. Gak apa-apa, itu mah biasa kalau selip-selip dikit. Kita mau menjadi Kristen yang sungguh-sungguh benar dan merdeka di hadapan Tuhan. Dan inilah yang menjadi latar belakang jemaat di Kolose, sehingga Rasul Paulus harus bilang, kesempurnaan gak ada pada yang lain. Dan kesempurnaan gak perlu ditambah-tambah.
Gak perlu ada plus-plusnya. Ketika engkau hidup di dalam Kristus, ketika Kristus ada di dalam hidupmu, sempurna. Dan kesempurnaan ini bukan, sekali lagi, bukan berarti kita tidak pernah salah. Mari kita ke next slide berikutnya. Makna teologi sempurna itu apa sih? Dalam bahasa Yunani, sempurna itu diartikan sebagai teleos, ya. Bukan berarti tanpa dosa. Bukan berarti tanpa cacat. Tapi bukan berarti juga Bapak Ibu berkata, oh kalau aku berdosa nggak apa-apa dong. Kalau aku bercacat celah nggak apa-apa dong. Bukan begitu Bapak Ibu ya. Tapi kita mau belajar kata sempurna itu adalah seseorang yang mencapai kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani itu harus dilatih. Sama seperti hari ini Bapak Ibu semua datang beribadah. Mengutamakan hari Tuhan. Memang setiap hari hari Tuhan. Tapi hari ini kita mau bersekutu bersama dengan jemaat-jemaat yang lain. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Supaya kita mengalami pertumbuhan iman. Iman yang tidak mudah diombang-ambingkan. Hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang Bapak Ibu bisa dengar. Bahkan ketika kita berkata dalam keadaan sehat, gak apa-apalah, sekarang gak usah ibadah online lagi. Gak usah ibadah onsite lagi. Ibadah online aja, cukup. Tapi apakah benar ketika kita di rumah, kita ibadah online itu dengan sungguh-sungguh? Jangan-jangan kita ikuti ibadah YouTube sambil makan snack. Sambil sarapan dengan keluarga. Belum lagi nanti ada telepon, kita angkat dulu teleponnya. Belum lagi ada tukang paket, kita keluar dulu ambil paket. Ya. Ada hal-hal yang akan mengganggu kita. Makanya 1,5 jam di tempat ini, ya, gak lama Tuhan minta waktu kita. Beribadalah dengan sungguh-sungguh. Dan Alkitab katakan diberkatilah engkau ketika beribadah dan melakukan firman Tuhan. Itu yang membuat hidup kita bahagia. Dan kebahagiaan itu menandakan bahwa pertumbuhan rohani kita itu terus menerus naik level. Tuhan mau kita mengalami kedewasaan rohani. Usia kekristenan kita tidak menentukan kedewasaan rohani. Ada orang yang baru Kristen setahun 2 tahun, tapi dia mengalami pertumbuhan yang pesat. Ada orang yang sudah Kristen 30 tahun. Dia gak mengalami pertumbuhan iman. Kenapa? Karena dia malas. Mengabaikan dan merasa ibadah itu ya nanti kalau penting, kalau lagi ada masalah aja. Ibadah itu ya kalau nanti ada acara-acara event-event aja. Jadi banyak orang mengabaikan ibadah di saat dia nyaman maupun di saat dia susah. Karena dia merasa Tuhan jauh. Tuhan gak tolong dengan sesuai keinginan dia. Dan kalau Tuhan gak jawab doanya, dia ngambek. Kalau keadaan di sekitarnya gak membuat jawaban hidupnya itu terjawab, dia ngambek. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Di sini ada jemaat yang suka ngambek. Gak ada ya, di luar sana banyak ya. Jangan suka jadi jemaat yang ngambekan. Ya. Jangan juga kita kecewa dengan keadaan. Segala sesuatu yang terjadi bisa berpotensi membuat kita kecewa. Tetapi kedewasaan menunjukkan buat kita bahwa apapun yang kita hadapi dan kita bisa bersuka cita, kita bisa menghadapi masalah itu yang akan membuat kita bertumbuh dalam kedewasaan iman. Kalau hari ini doa kita belum dijawab, sakit penyakit kita belum sembuh, pergumulan kita masih ada, tetap bilang Tuhan Yesus baik. Karena proses yang sedang kita jalani membuat iman kita bertumbuh, sehingga kita akan melihat mujizat. Tanpa pergumulan gak ada mujizat. Tanpa sakit penyakit kita gak alami kesembuhan. Tapi semakin banyak pergumulan, wah nanti semakin banyak kesaksian kita.
Yang kita bilang, Tuhan baik lu, Tuhan baik lu, Tuhan baik lu. Kenapa? Pergumulan kita satu demi satu ditolong oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini kedewasaan di dalam pertumbuhan iman kita. Yang kedua, makna sempurna itu adalah kelengkapan di dalam Kristus. Ya, artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak perlu tambahan ritual atau hukum manusia. Lengkap, utuh. Artinya kalau ada Yesus dalam hidupmu, udah, Yesus segala-galanya. Satu paket ada di dalam hidupnya. Pernah kita masuk restoran, terus kita mau beli makanan, lalu kita lihat ada menu-menu, lalu penjualnya bilang, ada paket bu, sudah ada nasi, lauk, minum. Jadi udah gak usah beli satu-satu lagi. Ya, pasti kita pilih, oh ini aja deh paket, gak perlu repot, harganya lebih hemat biasanya. Tuhan menyediakan paket buat kita, cuma-cuma, gak bayar. Ya, Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan memenuhi setiap langkah kita dengan tuntunan Roh Kudus-Nya. Dan di dalam Dia dikatakan ada kesembuhan, hidup yang kekal, bahkan maut sudah dipatahkan. Semua sudah tersedia Bapak Ibu. Jadi jangan kita berkata Tuhan nih baiknya sama seseorang yang itu aja. Sama saya Tuhan gak baik. Buktinya Tuhan gak tolong masalah saya. Buktinya Tuhan belum sembuhkan sakit saya. Dengar baik Bapak Ibu. Setiap pergumulan, setiap ujian, Tuhan pasti punya rencana yang baik. Dia mau membentuk hati kita. Dia mau mendewasakan iman kita. Dia mau membuat setiap kita mengalami Tuhan. Ingat Ayub, tidak ada orang yang sengsara dan menderita seperti Ayub. Ketika Ayub dalam penderitaannya, dia mencari-cari mungkin ada dosa di dalam dirinya. Sampai teman-temannya memberikan penghiburan kepadanya. Sampai akhirnya, bener Yub, mungkin kamu ada dosa kali. Terus dia ingat-ingat, aku ini benar-benar takut akan Tuhan, dia bilang. Kalau anak-anakku habis buat pesta, besok paginya aku panggil. Aku doakan mereka satu-satu. Aku kuduskan kembali segala miliknya, ternaknya. Tapi di mata Tuhan, Ayub ini ya seseorang yang benar-benar luar biasa. Tapi buat Ayub, aduh Tuhan, kok engkau izinkan pergumulan ini sih? Hanya karena apa? Hanya karena percakapan iblis dengan Allah. Ya, seakan-akan Tuhan mau menantang iblis bahwa milikku pasti berkemenangan. Engkau boleh mengujinya, asal jangan ambil nyawanya. Ya, apa yang gak dialami Ayub? Bangkrut, sakit penyakit kesehatannya diambil, keluarganya gak ada. Kalau kita dalam posisi ini, kita akan berkata, Tuhan di mana engkau? Kok semuanya habis Tuhan? Aku ini orang saleh, aku beribadah, aku komsel, aku doa dengan sungguh-sungguh, aku melayani. Mungkin kita akan keluar komplainan-komplainan itu sama Tuhan. Dan di dalam proses itu, Ayub tidak menemukan jawabannya. Tapi dalam proses itu, Ayub mengalami Tuhan. Sampai dia berkata, sekarang aku tahu, bukan dari kata orang Tuhan itu baik. Tapi aku mengalaminya sendiri, bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang baik. Tuhan mau kita mengalami Tuhan. Sehingga kita dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya hari ini. Bukan Roh Kudus sembarangan. Roh Kudus dan karyanya itu luar biasa. Sehingga dia tinggal di dalam kita. Menguatkan kita. Mengajar kita. Menasehati kita. Menegur kita. Dan memimpin setiap langkah kita.
Hari ini sadarkah Roh Kudus ada di dalam hidup kita? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita percaya apapun yang kita hadapi, Tuhan yang sempurna akan menyempurnakan pergumulanku. Ya. Artinya pergumulanku selesai. Karena setiap pergumulan ada expirednya. Kita kalau beli makanan di supermarket pasti kita lihat nih expirednya kapan ya. Nah expired masalah kita hanya Tuhan yang tahu. Tapi ayo terus percaya Roh Kudus yang akan menolong setiap kita. Makna yang ketiga dari sempurna adalah yang berikutnya. Proses menuju keserupaan dengan Kristus. Jadi setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan gak perlu tambahan yang lain. Gak perlu ketika kita ikut Kristus lalu kita bawa sesajen kepada Allah yang lain. Gak perlu Bapak Ibu. Cukup kita memuji Tuhan. Cukup kita menyembah Tuhan. Cukup kita percaya dengan namanya. Kuasa Tuhan itu ada di dalam kita. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bertata. Maka Roh Kudus yang akan memurnikan kita hari ke sehari. Seperti tadi Ayub. Ayub dimurnikan hari ke sehari. Kita juga selama hidup ini dimurnikan. Ya. Jadi kalau ada masalah, Tuhan baik, Tuhan sedang menjaga kita. Supaya kita tidak berbuat dosa. Supaya kita tidak melanggar firman-Nya. Supaya kita menerima hidup yang kekal. Dengan ketaatan pada firman Tuhan. Hari ini jangan takut pada pemurnian. Jangan takut dengan tantangan. Karena kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Sedikit saya bersaksi, gereja yang saya gembalakan ada 2. Pagi hari jam 10 pagi dan saat itu belum ada ibadah sore. Gereja yang saya gembalakan itu gerejanya dekat Stadion JIS ya. Gereja kami di dalam gang kecil dan harus naik tangga yang cukup tinggi. Kalau di sini enak. Parkir mobil langsung masuk. Dan berpuluh-puluh tahun kami ibadah di sana. Satu hari saya melihat beberapa orang-orang tua mulai mulai naik tangga itu mulai sulit. Kesulitan mereka naik ke atas tangga. Lalu melihat hal itu hati saya sedih. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan izinkan biar kami punya tempat lagi Tuhan untuk ibadah sore. Khusus untuk orang-orang yang tua mungkin. Yang kakinya sedang bermasalah lututnya. Supaya mereka juga bisa beribadah. Itu yang menjadi kerinduan saya. Dan bertahun-tahun singkat cerita Tuhan jawab. Kami ibadah di satu tempat sore hari. Hampir 3 tahun. Tiba-tiba pemiliknya bilang, Ibu, tempat ini mau dipakai. Jadi ibu harus keluar. Bilang sama jemaat, minggu depan ibadah terakhir. Wah kaget saya. Karena kami belum persiapan apapun. Gak ada tempat. Karena tempat yang dipakai itu pun dari pemiliknya menyediakan waktu dari awal. Pakai Bu tempat ini. Tempat ini untuk ibadah. Tempat ini untuk rumah Tuhan. Ibu gak perlu bayar listrik, gak perlu bayar air. Semuanya kita yang tanggung. Yang saya bersyukur ini berkat Tuhan. Tapi 3 tahun kemudian ada tantangan. Apakah saya langsung marah sama Tuhan? Saya marah sama pemiliknya? Saya berkata, siap, kami akan keluar. Dan minggu depan ibadah terakhir. Dan saya ajak jemaat pengerja berdoa. Kita bingung mau ibadah di mana. Kalau balik lagi ke gereja yang pagi bisa aja. Tapi naik tangganya kan tinggi. Tiba-tiba saya diberi hikmat Tuhan untuk menghubungi seseorang. Dan sekali saya WA, orang itu merespon dengan luar biasa. Kata Bapak itu, pakai tempat saya. Enjoy and happy. Gak usah dipikirkan. Nanti kalau mau cari tempat lain, silakan. Dan saya bersyukur untuk Bapak ini yang punya hati. Rumahnya memang rumah kosong. Dipakai hanya untuk komsel setiap hari Rabu.
Dan rumah itu hanya berisi barang-barang, meja, kursi. Karena Bapak ini pengusaha dan Bapak inilah yang menolong kami. Bapak ini adalah pemilik Yopi Salon. Dan saya bersyukur buat kemurahan hatinya. Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya kepada kami. Sehingga ini yang dikatakan, kalau kami harus melewati pemurnian, saya juga harus siap. Jadi Bapak Ibu jangan berkata pendeta gak ada tantangannya. Pendeta gak dimurnikan. Coba tanya Ibu Gembala. Pemurnian itu setiap hari. Kita harus menangis, bergumul untuk jemaat. Mungkin jemaat gak tahu. Tapi hati seorang gembala saya yakin ada kasih dan kerinduan untuk jemaatnya. Supaya mereka bertumbuh dalam kerohanian. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan tahan serta kuat dalam proses yang kita hadapi hari lepas hari. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan saat ini sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, kita harus hidup dalam identitas yang baru. Mungkin kita waktu buat KTP jadi cekrek Kristen. Gitu ya. Tapi identitas ini apakah benar-benar menunjukkan bahwa saya Kristen, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh dan adalah anak Allah. Ini yang harus kita yakini. Saya anak Allah. Saya anak raja. Kalau apa yang kita lakukan selaras dengan Tuhan. Kalau hidup kita mau dimurnikan, dibentuk dengan ketaatan. Maka identitas kita boleh sebagai suami, istri, anak-anak. Pak RT, apapun identitas kita, Pak RW gitu ya, pengusaha. Tapi ingat, yang terutama identitas kita adalah anak Allah. Amin. Kita harus bangga karena kita anak Allah. Jadi karena identitas kita anak Allah, seperti yang Paulus katakan, Dialah yang kami beritakan. Jadi kemana-mana hidup kita ini membawa Yesus. Membawa Kristus yang berdaulat dalam hidup kita. Waktu kita buka toko, identitas kita anak Tuhan, maka kita tahu sekalipun saya punya toko yang kecil, toko yang besar, saya harus berjualan dengan ramah, dengan baik, beretika, menghargai orang lain. Ketika saya punya usaha, saya punya anak buah, karyawan, saya harus memberikan dan menyatakan kasih kepada mereka. Sekalipun mereka punya kesalahan, harus ditegur dengan kasih. Jangan dengan kata-kata yang kasar. Jangan kata-kata yang menghakimi. Itu hidup kita yang lama. Karena pada dasarnya mulut ini bisa memberkati dan mengutuk. Tapi setelah identitas kita yang baru, kita mau berkata, hidup saya memiliki kasih Tuhan. Hidup saya diberikan Tuhan hari ini sebuah pengorbanan di atas kayu salib yang sudah mengampuni dosa saya juga. Kalau Tuhan sudah mengampuni saya, kalau kita mau serupa dengan Kristus, kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Orang-orang yang berpotensi mengecewakan kita, menyakiti kita, itu adalah orang-orang yang terdekat, sangat dekat. Makanya banyak orang ketika disakiti dan kecewa berkata, aduh aku gak habis pikir sama dia. Ya kan? Karena kita merasa kita sudah melakukan sesuatu yang baik. Sesuatu yang memberkati dia. Kok dibalasnya seperti ini? Ingat identitas kita. Anak Allah. Dimanapun kita ada, ayo jujur hidupnya. Jangan lagi suka bohong. Dimanapun kita ada, ingat identitas saya anak Allah. Ketika mau masuk ke sebuah tempat yang gak berkenan sama Tuhan, ke klub, ke bar, yang membuat kita jatuh dalam dosa. Ayo ingat, saya anak Allah. Saya gak boleh melakukan itu. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya identitas kita sebagai anak Allah tidak dicuri oleh iblis.
supaya setiap identitas kita sebagai anak Allah, orang mengenal kita, kebaikan, kasih kita, ya, bahkan kita mengajak semua orang untuk mengenal Kristus. Sebab Paulus bilang, dialah yang kami beritakan. Kalau kita nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, ayo melalui hidup kita. Yuk hidup kita berubah lebih baik lagi. Hidup kita harus jadi berkat. Hidup kita memberkati pekerjaan Tuhan. Bertahun-tahun kita ke gereja, yuk harus kita lakukan sesuatu. Karena ketika kita sebagai anak Tuhan, kita gak boleh jadi orang Kristen yang diem aja. Yang gak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Mari sama-sama bergandengan tangan. Membuat gereja ini semakin bertumbuh di dalam kualitas dan kuantitas. Mari sama-sama bergandengan tangan. Punya beban untuk berdoa untuk gereja ini. Apa yang dibutuhkan. Berdoa sama-sama. Gak ada pesan sponsor dari Ibu Gembala. Ya, tapi saya mau gereja ini bertumbuh. Sama-sama melayani. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua yang kita perlu lakukan saat ini adalah mengejar kedewasaan rohani. Kalau kita masih merasa suka ngambek. Kalau kita merasa sering sekali kecewa, sering sekali sakit hati, iri hati, dengki. Ya, mari kita mulai belajar. Ketika kita menghadapi segala sesuatu, mulai mengerti orang lain. Walaupun orang lain menyakiti kita, kita mau berkata, mungkin dia belum pulih hatinya. Adakah kerinduan kita untuk membantu dia memulihkan hatinya? Sebab orang yang belum pulih dari kecewa, kata-katanya juga pahit. Kata-katanya juga tajam. Ya, pikirannya juga negatif. Karena dia belum dipulihkan. Belum rekonsiliasi. Belum berdamai dengan Tuhan. Tapi ketika kita tahu, kita Kristen sebagai anak Allah. Kita mau mengejar kedewasaan rohani. Oleh karena itu kalau di gereja ini ada kegiatan-kegiatan, doa, komsel, ayo kita harus mengerjakannya dengan rajin. Ya, Alkitab bilang segala sesuatu yang sudah kuberikan kepadamu, lakukanlah dengan rajin. Tuhan sudah kasih kita kesehatan Bapak Ibu. Ayo ibadah dengan rajin. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk bekerja. Ayo ingat, kita harus beribadah kembali hari Minggu dengan rajin. Jangan mut-mutan kita ibadah. Tapi setiap hari Minggu kita bilang, Tuhan selama 1 tahun ini aku gak mau absen. Kalaupun aku absen, mungkin karena sakit yang memang gak bisa datang ke gereja. Kita mau menunjukkan bahwa kedewasaan rohani bukan hanya di gereja. Tapi waktu kita di dalam keluarga. Jangan hanya di gereja kita seperti malaikat, tapi di rumah kita kasar. Setan pun kalah jahat. Melalui keluarga kita, ayo kita mau memulai kedewasaan rohani sama-sama. Suami istri mulai berdoa, menyembah. Dimulai mungkin dari 5 menit, 10 menit sama-sama berdoa. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu yang anak-anaknya sudah dewasa, yang mulai sibuk satu persatu, gak ada waktu untuk doa bersama. Dan gak ada yang mengingatkan. Hari ini Bapak Ibu semua yang di tempat ini, ayo saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Supaya di keluarga kita tetap ada hadirat Tuhan. Tetap ada kehadiran Tuhan. Dan itulah yang memberikan damai sejahtera, sukacita di tengah pergumulan dan sakit penyakit yang mungkin dihadapi Bapak Ibu di tempat ini. Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan saat ini? Terima proses Tuhan dan hidup dalam pengharapan. Jangan menghindar dari proses ya Bapak Ibu. Ketika kita menghindari proses, kita gak akan pernah bertumbuh dewasa. Ketika kita menghindari proses, maka kita gak akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menghindari proses, kita gak percaya sama Kristus. Apa yang mau kita beritakan kepada orang-orang? Apa yang kita mau nasihati kepada orang-orang di sekitar kita? Jangankan orang-orang di sekitar kita, mungkin keluarga kita aja hancur.
Karena gak ada Kristus yang diberitakan dari diri kita. Tapi kalau Kristus yang diberitakan melalui hidup kita, misal ibu-ibu ya yang tadinya kasar, mulai lemah lembut di rumah, menegur anak-anaknya dengan kasar, sekarang menegur dengan kasih. Mungkin ibu-ibu yang selama ini cuek sama keluarganya, mulai memberi perhatian. Bapak-bapak juga demikian. Maka saya percaya keluarga-keluarga akan semakin indah di hadapan Tuhan dan menjadi saksi bagi jemaat yang lain. Nanti jemaat yang akan ngobrol, keluarga Bapak Adi itu sekarang luar biasa loh. Ke gereja bareng-bareng, mereka kelihatan harmonis, mereka kelihatan sukacita. Tuh lihat tuh di sosmed, mereka suka makan bareng, hangout bareng, kuliner bareng gitu ya. Dunia bisa melihat bahwa hal itu bukan pura-pura. Jemaat bisa melihat bahwa kasih yang dibangun dalam keluarga itu bukan pura-pura. Jangan sampai suami istri mengasihi pura-pura hanya karena fulus ya. Nanti suami gak kasih aku uang kalau aku marah-marah terus ya. Tapi biarlah aku lemah lembut, aku layanin terus. Memang harus begitu, tapi jangan pura-pura. Amin. Layanilah seorang dengan kasih, kasihilah seorang dengan kasih Tuhan. Itulah hal-hal yang harus kita lakukan supaya proses hidup kita ini semakin minimalis ya. Jangan kita mencari gara-gara. Artinya jangan kita menjadi penyulut masalah. Kalau kita gak perlu ngomong, diam aja mulut ini. Kan Amsal bilang, di dalam banyak bicara terdapat pelanggaran. Ya. Jadi orang yang banyak bicara tuh ternyata lama-lama jadi salah ngomong. Ya. Jadi salah melukai orang nanti. Dan jadi timbul masalah. Jadi dengar Bapak Ibu, anak muda, kalau kita gak perlu ngomong hal-hal yang memberkati, gak usah ngomong. Ya, apalagi ngomongin orang. Anak-anak muda ketika engkau dalam proses hari ini, tetap lakukan sesuatu supaya engkau menjadi anak muda yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin hari ini anak muda berkata, lu tiap hari Sabtu ke gereja mulu. Sekali-sekali ke klub lah. Sekali-sekali ikut kita lah. Apa yang dunia kira kuno, mereka gak tahu, mereka akan binasa. Tapi kita walaupun masih muda, kita sudah tahu kebenaran. Percayalah anak muda, engkau gak kuno, justru hidupmu akan menjadi indah pada waktunya. Ya. Kita harus belajar menjaga anak-anak kita hari-hari ini. Anak-anak muda mencari pasangan yang takut akan Tuhan. Bukan yang mandiri aja ya, punya rekening mandiri, mobil mandiri, rumah mandiri. Tapi kita benar-benar mencari pribadi yang takut akan Tuhan. Ya, tentunya yang rajin, yang punya karakter yang baik. Kalau kita lihat anak-anak kita punya pacar, lalu anak kita malah jauh dari ibadah, jauh dari Tuhan, lama-lama malas ke gereja. Nah, ini sebuah peringatan untuk anak-anak kita. Benar gak pacarnya itu jodoh dari Tuhan? Sebab jodoh dari Tuhan akan membangun kerohanian kehidupan kita lebih baik. Karakter lebih baik. Membangun sebuah motivasi yang bagus. Dan mendukung satu dengan yang lain. Tapi kalau hanya untuk menghancurkan, merugikan, coba dicek and recheck lagi. Apakah benar dia jodoh dari Tuhan? Mari setiap proses yang kita jalani, jangan kita hindari. Sebab di setiap proses itu, Tuhan punya kuasa dan punya rencana yang membuat hidup kita berkata, iya ya, dulu aku gak mengerti. Kenapa aku susah, kenapa aku sulit, kenapa aku menderita. Tapi hari ini ketika aku tahu, Tuhan Yesus sungguh sayang sama saya. Sesungguhnya Tuhan sedang memeluk saya dan menjaga saya dari kejahatan dunia, dari hidup yang binasa, supaya hidup saya benar-benar sempurna di dalam Kristus. Amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Saya undang pemusik, WL Singer boleh bantu. Mari kita naikkan satu pujian yang berkata, Tuhan Engkau sempurna di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan hidup kami gak sempurna. Tapi kami mau membawa hidup kami yang kurang ini kepada Tuhan. Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Katakan kembali, hanya Tuhan yang sempurna. Kau sempurna, Yes. dalam Rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku. Murnikan kami ya Roh Kudus dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat menyertai setiap kita, mujizat sertai tiap langkahku. Percaya bahwa Dia menyertai kita di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, Bapa, biar hidup kami menggenapi firman-Mu, serupa dengan Engkau dan mencapai kesempurnaan kami. tanda Makasih Tuhan Yesus. sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, Kau bersamaku, Kau bersamaku, yes, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak, biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran Tuhan dimanapun kami berada. Nama Yesus yang kami beritakan kepada semua orang melalui perkataan kami, melalui hidup kami, melalui karakter kami. Orang-orang dapat melihat kesempurnaan iman kami. Mungkin dalam karakter kami gak sempurna, tapi firman Tuhan berkata, asalkan Kristus ada di dalam kami, sudah lengkap, sudah utuh, gak perlu ditambah hal-hal ritual agamawi apapun. Hari ini Bapa, kembali kami mengejar kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kembali kami merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Kalau hari ini kami bermegah, mungkin karena kekayaan kami, karena jabatan kami, karena prestasi kami. Tapi hari ini kami mau berkata, semua yang kami punya hanya Engkaulah yang kami beritakan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Kesehatan, usaha pekerjaan, studi kelulusan anak-anak kami hari ini. Itulah yang kami beritakan, hanya nama Yesus. Saat kami tinggal di dalam Kristus dan Kristus berdaulat dalam hidup kami, biar hidup kami berdampak bagi banyak orang. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Karakter kami diubahkan. Semakin hari, semakin lebih baik dari hari-hari yang lalu. Kami berdoa Roh Kudus, biarlah Engkau yang terus menyempurnakan hidup kami. Kalau hari ini kami masih jatuh bangun dalam dosa, tolong kami Roh Kudus. Kalau hari ini hidup kami banyak melakukan dosa, kejahatan, ampuni kami Bapa. Kami mau tinggal di dalam Kristus, supaya kami dapat melihat apa yang Ayub lihat, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk setiap anak-anak-Mu. Terima kasih kalau hari ini setiap anak-anak Tuhan diberkati. Buah kesetiaan-Mu melayani, buah kesetiaan-Mu mengiring Tuhan. Kemurahan dan kebajikan Tuhan akan mengikuti Engkau senantiasa. Terima kasih Roh Kudus, hamba selesai berbicara. Biar firman ini merema terus dalam kehidupan anak-anak-Mu, membawa berkat yang baru hari ini. Kami juga memberkati untuk Ibu Gembala, untuk staf penggembalaan, pelayan-pelayan Tuhan di GBI Alberta ini. Bapak berkati Ibu Pendeta Magdalena. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan wibawa ilahi turun atasnya. Dan mengimpartasi kepada semua pelayan-pelayan Tuhan. Melayani dengan sukacita, dengan kasih. Menggembalakan dengan hati yang tulus. Sehingga jiwa-jiwa di tempat ini bertumbuh dan mencapai kesempurnaan seperti Kristus. Di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, terima kasih untuk pelayanan Ibu Suliani. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kepada yang bertugas, saya persilakan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa, minta dengan penuh kasih Saudari Jernih untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan kami Engkau berkati, bila boleh berguna bagi gereja kami dan berbau harum di hadapan Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, untuk pengumuman saya persilakan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDT Suliani yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Kaum wanita Alberta diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI Selasa 23 Juni 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Ifung Swala. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat saja, tetapi terbuka bagi umum. Mari ajak keluarga, saudara, dan teman untuk saling menguatkan dalam doa. Kaum muda diajak untuk hadir dalam komunitas Alberta Youth Team, Sabtu 27 Juni 2026 pukul 6 sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Adrian Dunggun. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian umum GBI Alberta, Minggu 28 Juni 2026 pukul 8 pagi.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Lukas Andreas. Ibadah sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah, supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu. Komsel Pemuda Alberta diadakan pada minggu depan, 28 Juni 2026, pukul 11 siang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Buat para kaum muda, Alberta Youth Team sudah dibuka pendaftaran untuk glamping. Alberta Youth Team 2026 dengan biaya 400.000 sudah disubsidi gereja dengan berbagai aktivitas menarik, include transport, makan, trekking, dan banyak fun games-nya. Daftarkan dirimu segera karena kuotanya sangat terbatas. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Shanti Devi 23 Juni. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Hasan Sutomo dan Ibu Cesia Laurencia 25 Juni 2026. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Alberta tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita, Alberta dan bangsa negara kita setiap malam pukul 9 malam. Mari luangkan waktu berdoa agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan NKRI. Terus ingatkan keluarga, saudara, tetangga, dan siapapun untuk beribadah bersama di GBI Alberta. Mari ikuti kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta yang dikirimkan di WA Group. Untuk para pelayan mohon memperhatikan jadwal pelayanannya. Oke, apakah ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala? Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan. Masih ada pengumuman tambahan? Tidak ada? Adrian? Jangan sampai Oh, masih ada. kelewatan. Oke. Tahun ini EYT Camp Night 2026 akan hadir di Camp De Katarina, Puncak Bogor. Penasaran tempatnya seperti apa? Nah, ini dia. Dengan fasilitas glamping dan kabin yang nyaman, ada area barbecue, cafe, serta berbagai spot outdoor yang seru. Tempat ini pas banget nih untuk membangun kebersamaan bareng-bareng. Selama 2 hari 1 malam, kita akan menikmati fun games yang seru, trekking, api unggun, dan juga barbecue night, dan tentunya ada fellowship yang bisa membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan satu sama lain. Catat tanggalnya, camp ini akan dilangsungkan pada 11-12 Juli 2026. Yuk ajak teman-temanmu dan jadi bagian dari EYT Camp Night 2026. Untuk pendaftaran, hubungi staf EYT sekarang juga ya. See you in Puncak! Oke, bagi Bapak Ibu yang tahu tadi suara siapa, bisa dapat diskon ya? Enggak ya? Oke, para EYT jangan lupa daftar untuk acara glampingnya biar bisa seru-seruan bareng. Apakah ada pengumuman tambahan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti saya minta dengan penuh kasih Bapak Paulus untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Doa tutup akan disampaikan oleh Bapak Paulus dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami ya Tuhan. Kembali kami diingatkan juga untuk mengejar kesempurnaan itu ya Tuhan. Tentu bukan dengan kuat gagah kami, tetapi ini karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Sehingga kami mau belajar terus bertumbuh ya Tuhan. Semakin terus dewasa ya Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga pada akhirnya Tuhan kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapak, Kau tolong pimpin Tuhan di dalam keseharian waktu kami pulang dari tempat ini. Sehingga waktu hari Senin, Selasa, Rabu kami tetap bisa menjadi terang, menjadi teladan ya Tuhan. Bukan untuk nama kami tetapi nama Engkau yang dimuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kau juga pakai hamba-Mu Tuhan lebih lagi untuk Pendeta Suliani Tuhan, dimanapun beliau mengabarkan kabar gembira ini ya Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan Tuhan. Untuk keluarganya, untuk segala kebutuhan hidupnya, untuk masa depannya, kiranya Kau sertai ya Tuhan, Kau yang cukupkan ya Tuhan. Juga untuk gereja yang dibina, digembalakan, Kau juga turut campur tangan ya Tuhan di dalam setiap prosesnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan untuk pemerintahan yang paling atas sampai yang paling bawah sekalipun. Biarlah mereka Tuhan memiliki hati yang takut ya Tuhan. Taat ya Tuhan kepada setiap aturan-aturan yang ada ya Tuhan. Dan memang untuk anak-anak-Mu yang ditempatkan satu persatu dimanapun mereka berada ya Tuhan, di ranah pemerintahan, kiranya mereka tetap bisa menjadi berkat ya Tuhan, tidak kompromi dengan segala sesuatunya tetapi mau menjadi terang ya Tuhan, sehingga lagi-lagi nama-Mu yang dimuliakan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Untuk bertahun-tahun Engkau melindungi kami, bertahun-tahun Engkau menyertai kami, bertahun-tahun Engkau memelihara kami, dan kami percaya ini akan terus-menerus Engkau pelihara ya Tuhan. Gereja ini Engkau yang akan pelihara terus-menerus ya Tuhan. Untuk itu kami sebagai jemaat-Mu, Kau tolong ya Tuhan, berikanlah kami hati ya Tuhan, hati yang benar-benar rindu untuk terus-menerus datang ibadah, bukan hanya sebagai kewajiban agamawi, tetapi sebagai sebuah kerinduan untuk bisa berkomunitas dan menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Sehingga setiap firman yang disampaikan boleh kami terima dan kami bawa pulang dan kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, untuk Bapak Hasan Tuhan, serta Cicesia yang Kau tambahkan usia pernikahannya 1 tahun lagi. Kiranya Tuhan di usia pernikahan ini ya Tuhan yang telah bertambah, kiranya Kau juga tambahkan hikmat, kebijaksanaan kepada keluarga ini ya Tuhan, sehingga mereka terus-menerus mau bersandar penuh hanya ke dalam Engkau saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Syanti Devi ya Tuhan yang berulang tahun. Kiranya juga Engkau yang sertai dengan kekuatan, Engkau yang sertai dengan kesehatan ya Tuhan di hari ulang tahunnya ini ya Tuhan. Sehingga Engkau yang terus menerus ya Tuhan menjadi tempat sandaran untuk Ibu Syanti Devi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan yang di tempat yang maha tinggi. Kami serahkan Tuhan seluruh doa permohonan ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan mari kita mau berkat dari Bapa di surga. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah turun dari Bapa serta keselamatan melalui Yesus Kristus, juga penghiburan, persekutuan, didikan dari Roh Kudus menyertai kita semua sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Yesus. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Ibadah telah selesai, selamat bersaat teduh. Sampai jumpa minggu depan.